Cek, ya. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin sedikit bersaksi, ya, beberapa kita ini kan khusus untuk worship leader dan pengkhotbah biasanya kita selalu berikan mikrofon yang kualitasnya jauh lebih baik Bapak Ibu. Jadi kita berapa kali ganti mic gitu kan. Nah, sampai mic yang terakhir itu kita beli yang ya cukup bagus, bukan yang paling bagus Bapak Ibu ya. Kalau yang bagus-bagus itu kan harganya di atas 10 juta. Ya. Nah, ini kita ambil yang tengah-tengah gitu. Di bawahnya setengah lagi sedikit. Nah, terus terakhir yang WL-nya ini agak rusak mic-nya. Jadi on off-nya ini tiba-tiba enggak nyambung. Nah, terus kita perbaikin. Nah, tapi waktu saya diajak jemaat kita ada komsel itu kita kan karaoke juga tuh Bapak Ibu Saudara di ruangan makan itu ada fasilitas karaoke-nya kita nyanyi. Nah, ada mikrofonnya itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Saya pegang gitu. Kita suaranya bagus. Wah, saya bilang ini bagus ini buat gereja, saya bilang ini ya. Enggak taunya Bapak Ibu kemarin siang ya saya ditelepon oleh seorang jemaat bilang, "Kok mic-nya itu harga berapa?" Saya bilang, "Ini kan mic-nya itu ada 3 seri Bapak Ibu ya." Terus saya bilang sekitar 2,5-an gitu. "Oh iya. Terus apa lagi alat-alat gereja yang mau di-upgrade?" Saya bilang enggak ada karena kita mau prioritas bangun dulu ya. Nanti kalau kita terlalu banyak upgrade alat eman-eman karena harus dibongkar Bapak Ibu Saudara ya. Terus saya bilang kita hold dulu semua gitu. Nah terus akhirnya jemaat ini transfer Bapak Ibu Saudara untuk pembelian mic. Akhirnya bisalah terbeli mic yang ya untuk saat ini sih mic ini paling bagus ya yang tadi sudah dipakai untuk worship leader. Nah tapi pengkhotbahnya masih pakai mic ini karena ini juga mic bagus juga Bapak Ibu Saudara nggak ada masalah ya. Nah kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara ya buat semua dukungan perhatian dari seluruh jemaat. Tidak hanya dengan uang saudara tapi yang terpenting juga tenaga Anda, waktu Anda, bahkan doa-doa Anda untuk gereja ini, untuk semua rohaniawan dan keluarga, dan seluruh pelayan di tempat ini itu justru sangat berarti buat pelayanan di tempat ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini sangat terbuka ya Bapak Ibu. Bisa hubungi saya, Pak Didi ya atau Bu Tarida ya Bapak Ibu Saudara untuk dipersiapkan. Nah itu Bapak Ibu Saudara sedikit kesaksian, percayalah Tuhan yang sudah memulai tempat ini, pelayanan ini, Tuhan yang akan terus menyertai dan menyempurnakan. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita adakan ibadah karena memang pemerintah juga mendukung untuk kita beribadah sehingga kita diberikan waktu libur tanggal merah supaya kita ini umat-umat Kristen, Nasrani bisa beribadah Bapak Ibu Saudara, merayakan, memperingati ya. Jadi kalau yang mau keluar kota nanti setelah ini ya Bapak Ibu, ibadahnya kan enggak lama. Nah saya juga sedang berlatih supaya khotbahnya cepat-cepat ya Bapak Ibu. Ya. Kalau Pak Vincent khotbahnya dowo katanya ya. Nah ini latihan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang menjadi pesan Tuhan dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Nah temanya adalah naik ke surga untuk menjadi pembela kita. Katakan sama-sama tema khotbah kita pagi hari ini 2, 3. Naik ke surga menjadi pembela. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini fungsi atau apa ya, seorang pembela itu sangat diperlukan sekali ya. Karena seringkali orang bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan hubungan dengan orang lain. Nah seringkali mereka harus berhadapan dengan hukum. Nah ketika berhadapan dengan hukum maka orang itu harus Bapak Ibu didampingi oleh pengacara ya atau pembela ya. Karena nanti di persidangan akan menghadapi juga dengan yang namanya jaksa yang suka menuntut Bapak Ibu Saudara. Nah memang itulah kerjaannya jaksa Bapak Ibu ya, nuntut. Nah kalau pembela adalah membela. Nah Yesus datang untuk kita Bapak Ibu Saudara sampai dia naik ke surga bukan untuk menjadi jaksa yang menuntut saudara dan saya. Amin. Yesus datang untuk kita Bapak Ibu Saudara, dia mati bangkit hari ketiga dan naik ke surga untuk menjadi apa saudaraku? Pembela.
ya, pembela kita, Bapak Ibu. Nah, inilah yang memberikan kita kekuatan dari setiap situasi yang kita hadapi. Nah, seringkali Bapak Ibu ketika kita menjalani kehidupan ini ada banyak sekali intimidasi yang muncul dalam hidup kita, di pikiran kita, di hati kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita mempunyai pembela, yaitu Yesus Kristus yang setelah naik ke surga. Nah, saya akan mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat kebenaran ini. Kita akan baca. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan di dalam tradisi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara ya, di dalam bangsa Yahudi itu ada 7 hari raya utama. Ya. Ada beberapa hari raya, lebih dari 7, mungkin sekitar 10 sampai 12. Tapi ada 7 yang memang secara Alkitab ini harus Bapak Ibu Saudara diperingati. Ya, disebut dengan siklus kudus ya, yang ditetapkan Tuhan di dalam Imamat pasal 23. Nah, hari-hari raya ini bukan sekedar perayaan atau seremonial, melainkan nubuatan Bapak Ibu Saudara tentang rencana penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, itu digambarkan dari 7 hari raya yang seringkali dirayakan oleh bangsa Israel. Hari raya yang pertama disebut Paskah, Bapak Ibu Saudara, yang kita sudah peringati kemarin. Lalu yang kedua disebut dengan Kak Hamatsot atau roti tak beragi, itu juga malam Paskah. Kemudian ada Yom Habikurim atau buah sulung. Ini berbicara tentang Yesus anak sulung, anak tunggal Bapa yang dipersembahkan bagi kita. Kemudian ada Safnot atau Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, hari ke-50. 10 hari dari hari ini kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari kemudian akan kita rayakan hari Pentakosta. Besok Minggu Bapak Ibu Saudara, biasanya antara hari kenaikan Tuhan Yesus sampai hari pencurahan Roh Kudus, banyak gereja memperingati dengan doa 10 hari. Ya. Jadi setiap hari jemaat diundang untuk berdoa di gereja selama 10 hari. Ya. Tujuannya adalah bagi jemaat-jemaat yang belum dipenuhi, maksudnya belum bisa berbahasa roh, ya, mereka bisa mendapatkan pada 10 hari ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang tepat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi, sudah tidak relevan ketika gereja itu mengadakan doa 10 hari supaya orang bisa dipenuhi. Karena kebenarannya saudara dan saya sudah dipenuhi. Katakan sama-sama sudah dipenuhi. Ya. Sejak kita percaya Yesus Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang hari Pentakosta, hari ke-50 Bapak Ibu Saudara, biasanya 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Pentakosta pertama bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, itu dirayakan dengan pemberian 2 loh batu, 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Itu Pentakosta pertama. Diberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dan saudara tahu, ketika bangsa Israel minta hukum Taurat dan diberikan oleh Tuhan pada hari Pentakosta pertama kali dalam sejarah hidup bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel melanggar 10 perintah Tuhan itu dan hari itu juga ada 3.000 orang yang binasa Bapak Ibu Saudara. Hari pertama kali hukum Taurat diberikan mereka langsung melanggar dan 3.000 orang mati binasa pada hari itu. Dan Anda tahu Pentakosta pertama di perjanjian baru di Kisah Para Rasul pasal 2 bukan hukum Taurat lagi yang diberikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hukum Taurat sudah diselesaikan, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memberikan apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudusnya. Amin. Dan saudara tahu ketika Roh Kudus diberikan, berapa orang yang bertobat dan diselamatkan? 3.000 orang. Tuhan ingin menunjukkan di bawah hukum Taurat tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Di bawah kasih karunia Tuhan 3.000 orang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Di bawah perjanjian lama yang terbaik gagal Bapak Ibu Saudara. Siapa? Kita bisa sebut. Abraham gagal, Musa gagal, semuanya gagal, Daud pun gagal. Tapi di perjanjian baru ketika kasih karunia Tuhan dinyatakan Bapak Ibu Saudara, yang terburuk diselamatkan oleh Tuhan. Siapa namanya? Petrus. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan siapa lagi? Saulus. Orang yang suka membunuh, menganiaya bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia suka membunuh Bapak Ibu Saudara. Dia membakar rumah-rumah ibadah.
Itu orang yang namanya Saulus. Tuhan pakai menjadi alatnya, dan Anda tahu di Alkitab kita Perjanjian Baru 2/3 kitab itu semua tulisan tangan dari Paulus yang sebelumnya dia adalah seorang pembunuh. Bapak Ibu, bersyukurlah hari ini saudara dan saya hidup di bawah perjanjian kasih karunia Tuhan. Amin. Sehingga keburukan kita, kesalahan kita, kegagalan kita tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang sempurna untuk kita. Amin, jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah hari Pentakosta, Safnot, ada Yom Teruah atau hari raya tiupan serunya trompet. Ini Rosh Hashanah atau tahun barunya Yahudi yang biasanya kita ya bukan memperingati, tapi saya sering kali khotbahkan di bulan September, Oktober. Nah itu hari tahun barunya bangsa Israel. Nah kemudian yang keenam ada Yom Kippur atau hari raya pendamaian, dan yang terakhir Sukkot atau hari raya pondok daun. Nah yang mau kita bahas sekarang adalah hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Katakan pendamaian. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, naiknya Yesus ke surga itu menjadi penggenapan dari apa yang terjadi di perjanjian lama yang kita sebut dengan hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Itu satu hari di mana Bapak Ibu Saudara, seorang imam besar yang dipilih oleh Tuhan, imam besar ini masuk ke ruang Maha Kudus, tempat di mana tabut perjanjian ditaruh, dan sementara dia masuk itu dia harus membawa darah daripada hewan yang disembelih, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kenapa ada hewan yang disembelih, karena ada orang yang berdosa. Di zaman dulu di perjanjian lama kalau ada orang yang berdosa, dia harus membawa hewan, Bapak Ibu Saudara. Bisa burung dara, bisa lembu, bisa domba. Kalau yang enggak punya duit dia bawa tepung. Nah kalau hewan yang lembu atau domba itu harus disembelih dan darahnya nanti dibawa oleh imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Dan di situ nanti imam besar ini harus memercikkan darah di tutup pendamaian, di tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu kan atasnya ada tutup pendamaian, tutup yang namanya tutup pendamaian, mersisik, Bapak Ibu Saudara. Harus dicipratkan ke situ, dan itu menjadi tanda bahwa orang berdosa tadi itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dulu bangsa Israel kenapa banyak yang selamat, tidak banyak yang dihukum mati? Karena ada korban yang disembelih yang mendamaikan mereka. Bukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Mereka semua selamat karena mereka setiap kali berdosa mereka harus bawa domba. Mereka harus bawa lembu. Ya. Kalau yang kaya raya bawanya lembu, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang agak kaya bawanya domba. Kalau yang setengah kaya setengah miskin bawanya burung. Burung apa? Burung dara atau tekukur, Bapak Ibu Saudara. Itu Cleon punya burung perkutut. Nangkep dia. Nah, kalau yang miskin sekali Bapak Ibu Saudara, dia bawa tepung. Jadi Tuhan itu menerima semua kalangan. Dia enggak cuma menerima orang miskin, dia juga tidak menerima orang kaya. Semua kalangan Tuhan terima. Amin. Makanya Yesus berkata, marilah semuanya. Bukan yang kaya, bukan yang miskin. Bukan yang tua, bukan yang muda. Tapi apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Amin. Jadi kalau ke gereja jangan ngenteni awaknya sehat, jangan ngenteni badannya enak, jangan ngenteni atine lega, Bapak Ibu Saudara. Salah. Yesus bilang justru ketika hati Anda tidak enak, perasaan Anda enggak nyaman, Anda bad mood, Anda merasa enggak enak dalam tubuhmu, ada sesuatu yang enggak nyaman, datanglah beribadah. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi hari-hari ini kebalik. Kadang ditanya, lo kemarin kok enggak datang kenapa? Wah saya sakit. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan. Anda harus punya keyakinan ketika Anda datang ke gereja, aku ketemu Yesus bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan orang yang ketemu Yesus pulang tidak akan pernah sama lagi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara,
Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama, di mana seorang imam besar setelah menyembelih korban, dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia memercikkan darah. Itu saudara harus ingat ya. Jadi semua yang Yesus lakukan itu sebenarnya menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Saya akan lanjutkan. Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian itu ditulis di Imamat 16. Ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Yesus sudah melewati semua tabir buatan manusia, dia masuk ke ruang Maha Kudus yaitu surga tempat dia duduk bersama dengan Bapaknya bagi kita. Amin. Dan nanti semua kita akan masuk ke sana Bapak Ibu. Ya. Dikatakan jangan sembarangan masuk ya, di depan tutup pendamaian, mercy seat, yang ada di atas tabut perjanjian itu. Jadi kalau kita bicara tutup pendamaian, Bapak Ibu Saudara pernah lihat tabut perjanjian, saya lupa munculkan gambarnya. Di dalam kotak itu yang dipanggul itu loh Bapak Ibu Saudara ya, itu di dalam kotak itu ada 2 loh batu. Ya, tanda kegagalan bangsa Israel. Kemudian ada tongkat Harun, tanda pemberontakan bangsa Israel waktu itu. Kemudian ada mana. Ya. Dan itu semua tanda kekhawatiran bangsa Israel meragukan pemeliharaan Tuhan. Dan itu semua Bapak Ibu Saudara dimasukkan ke dalam kotak yang namanya tabut perjanjian. Dan di dalam kotak itu ditutup dengan yang namanya tutup pendamaian. Artinya apa? Tuhan sudah tidak lagi melihat kegagalan umatnya pada waktu itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan Anda tahu tutup pendamaian itu Bapak Ibu Saudara di atasnya harus ada dibuat 2 orang malaikat yang berhadapan-hadapan dengan muka yang tertunduk ditutup dengan sayap. Dan Anda tahu itu digenapi oleh Yesus kapan? Ketika Yesus bangkit, di atas kuburnya itu ada 2 malaikat yang duduk. Satu di ujung kepala, satu di ujung kaki. Dan itu menggambarkan tutup pendamaian bagi kita. Yesus bangkit telah mendamaikan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Jadi berbicara tentang Yom Kippur tidak sembarang orang dan tidak sembarang waktu boleh masuk. Harus dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian yang kedua, ia harus mengambil sedikit darah lembu jantan dan memercikkannya dengan jarinya ke atas, apa saudaraku? Tutup pendamaian. Bapak Ibu Saudara, tanpa darah, tanpa pencurahan darah, tanpa korban, tanpa pemercikan darah, tidak ada yang namanya pendamaian antara Tuhan dengan kita. Makanya Yesus menyerahkan dirinya, darahnya ditumpahkan supaya oleh darahnya kita semua sekarang didamaikan dengan Tuhan. Kita enggak perlu lagi bawa-bawa hewan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau bawa hewan besok, ya sudah dipotong-potong ke gereja enggak apa-apa. Nanti kita buat barbeque. Ya. Enggak perlu Bapak Ibu Saudara bawa hewan, disembelih. Udah selesai kita ini eranya. Ya. Dan memercikkan jarinya ke atas tutup pendamaian di sebelah timur. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan, korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya ke belakang tabir, ke ruang Maha Kudus, dan memercikannya ke atas tutup pendamaian. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan dia naik ke surga itu menggenapi apa yang dikerjakan oleh imam besar. Dia bawa darah masuk ke ruang Maha Kudus dan memercikkan darah untuk mendamaikan bangsa Israel. Sebab tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tutup pendamaian atau kaporet Bapak Ibu Saudara, kapurit. Ya. Ini kok bagus ya kaporit. Kaporet adalah titik pertemuan ya, antara keadilan Tuhan, hukum Taurat di dalam tabut itu dan kasih karunia Tuhan. Darah yang dipercikan di atas tutup pendamaian. Darah itulah yang selalu membela bangsa Israel dari hukuman yang diakibatkan oleh ketidaktaatan bangsa Israel terhadap hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan lagi ada di antara kita yang hidup oleh karena ketaatan kita. Percuma dan tidak ada gunanya. Usaha kita, perbuatan kita,
apa yang kita lakukan sebaik-baiknya Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan, kalau kita banggakan itu seperti kain yang kotor. Loh Pak, berarti enggak penting dong perbuatan baik. Bukan Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik ini bukan sumber untuk atau dasar untuk kita dikasih Tuhan, bukan. Perbuatan baik itu adalah buah atau ekspresi dari orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat atau ketemu dengan orang-orang yang belum bisa baik, nah kita tidak boleh menghakimi. Kita mendoakan, kita ajak dia untuk mendengarkan firman Kristus lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan itu menggenapi yang namanya Hari Raya Pendamaian. Itu digenapi melalui kenaikan Yesus di atas, kenaikan Yesus ke surga. Poin yang ketiga, lalu ia harus meletakkan ukupan itu di atas api di hadapan Tuhan sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang ada di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Bapak Ibu Saudara, selain imam besar ini membawa darah, imam besar itu harus membakar sebuah bakaran sampai asapnya itu ngepul. Jadi Bapak Ibu kalau tahu orang bakar sate, itu kan asapnya banyak tuh Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Supaya imam besar ini tidak bisa melihat Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi sangat mengerikan sekali aturan pada waktu itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi semua aturan dengan sempurna dan setia. Bapak Ibu, ada 10 hukum Taurat dan ada 600 lebih hukum yang diturunkan dari 10 hukum itu. Dan Tuhan bilang kalau kamu mau diberkati 600 hukum itu harus kamu lakukan dengan setia, dengan sempurna, tidak boleh gagal satu pun. Dan setelah sempurna harus konsisten setiap hari, setiap saat Bapak Ibu. Dan itu menjadi kegagalan bangsa Israel pada waktu itu. Yang terakhir yang keempat berbicara tentang Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Ayat 30, Imamat 16. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu. Harus Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Amin. Kita diciptakan sempurna dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa Bapak Ibu Saudara kita terpisah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai hal itu. Tuhan ingin hidup berdampingan dengan kita. Makanya Tuhan bilang harus diadakan pendamaian bagi saudara dan saya. Untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Melalui apa? Darah yang dibawa oleh imam besar ini. Nah, Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai apa saudaraku? Imam besar. Jadi di zaman bangsa Israel harus dipilih imam besar. Namanya adalah Musa dan Harun. Harun Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini imam besar kita adalah Yesus Kristus. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Yesus datang bukan untuk hal-hal yang buruk dan jahat. Amin saudaraku. Jadi kalau jemaat mengalami hal yang buruk jangan pernah berkata ini dari Tuhan. No, Tuhan tidak pernah datang untuk hal-hal yang buruk bagi kita. Tuhan datang sebagai imam besar. Katakan sama-sama Bapak Ibu 2, 3. Untuk hal-hal yang baik. Ya, sekarang kasih salam tos kiri kananmu katakan haleluya. Yesus datang hanya untuk hal-hal yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara kalau ada suara-suara yang mengintimidasi hatimu, pikiranmu ketika engkau mengalami hal-hal yang buruk. Lalu suara ini berkata, kamu sih gak pernah ke gereja, kamu sih kemarin diberkati gak kasih perpuluhan, kamu sih kemarin disuruh Pak Pendeta pelayanan menolak. Makanya kamu sekarang alami hal-hal kayak gini. Tolak dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus datang bukan untuk mengintimidasi kita, Yesus datang bukan untuk menuntut saudara dan saya. Yesus datang bukan sebagai jaksa, tapi Yesus datang sebagai imam besar yang akan mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita, perbuatan kita sesempurna apapun tidak akan pernah bisa mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Amin jemaat, kita perlu Yesus imam besar yang akan mendamaikan kita. Jadi jangan berbangga dengan perbuatan baik kita. Tapi biarkan perbuatan baik itu mengalir untuk memberkati banyak orang. Sehingga oleh perbuatan baikmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12, dan Yesus telah masuk berapa kali Bapak Ibu? 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tapi dengan membawa apa saudaraku? Darahnya sendiri. Makanya tadi kita nyanyi apa? Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Darah yang pernah menyelamatkan bangsa Israel dari kematian yang mengerikan. Kenapa saya sebut kematian yang mengerikan? Karena pada waktu itu seluruh bangsa Mesir, kalau tidak ada darah yang dioleskan di depan pintu, semua anak sulungnya mati. Betapa itu sesuatu yang sangat mengerikan. Namun karena ada darah di atas ambang pintu, semua kemah orang Israel tidak ada kematian. Dan hari ini di setiap rumahmu, di dalam hidupmu ada darah anak domba Yesus Kristus yang dioleskan. Amin. Artinya tidak akan ada satupun hal buruk yang bisa mendekati dalam hidupmu. Amin jemaat. Punyailah keyakinan ini, bangunlah hidup kita dengan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan firman. Jangan biarkan kenyataan dunia Bapak Ibu Saudara menjadi bagian dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, bangunlah hidup kita di atas dasar firman. Karena kehidupan yang dibangun di atas dasar firman itu ibarat orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Dan ketika banjir datang, badai datang, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Amin. Dan orang-orang yang membangun hidupnya tidak di atas dasar firman seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Bapak Ibu tahu bedanya bangunan di atas dasar pasir dan di atas batu lebih cepat yang dibangun di atas dasar pasir. Lebih cepat. Cepat ketoke tapi cepat habisnya. Jadi hari ini kalau hidup kita sepertinya lama dalam menantikan janji Tuhan, sabar. Amin. Tuhan sedang membangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh. Supaya ketika nanti ada badai, kamu tetap kokoh berdiri. Amin jemaat. Yesus telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya, tidak seperti imam besar yang ada di perjanjian lama. Dia tidak masuk 1 kali selamanya. Dia masuk berulang kali Bapak Ibu Saudara, setiap kali dia habis memercikkan darah, piu, 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 dia keluar. Dia nunggu lagi, adakah umat Israel yang berdosa? Ayo datang disembelih, lalu dia masuk lagi mendamaikan si A. Nanti datang lagi si B, dia masuk didamaikan. Datang si C berulang kali. Sampai Bapak Ibu Saudara, kalau imam besarnya jengkel, ora barbar iki sing teko kok akeh men sing berdosa. Lalu dia masuk dengan hati yang kotor, disitulah imam besar itu mati seketika di tempat. Makanya aturannya imam besar itu kakinya harus diikat tali benang, terus dikasih kelintingan. Supaya bangsa Israel tahu kalau ada dengar kelinding, oh imam besarnya masih hidup. Oh imamnya masih benar nih hidupnya. Tapi begitu kelindingannya mati, nggak ada suara kelinding lagi, maka mereka akan menarik tali itu dan nanti dari ujung tali itu akan ada jenazah dari imam itu. Begitu mengerikan. Hari ini kita tidak dipimpin oleh imam besar buatan manusia. Amin Bapak Ibu. Imam besar kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Dia masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Dia juga tidak bawa darah domba, lembu, sapi. Dia bawa darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan bangsa Israel yang najis itu sehingga mereka disucikan secara lahiriah.
Betapa lebihnya darah Kristus. Amin Bapak Ibu. How much more the blood of Jesus Christ. Betapa lebihnya darah Yesus itu. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Dan akan, apa saudaraku katakan sama-sama kalimat yang kuning ini. Menyucikan hati nurani kita. Nah ini yang saya mau bahas pagi hari ini. Darah Yesus dibawa oleh Yesus masuk ke surga. Bapak Ibu saudara. Untuk menyucikan saudara dan saya. Apa yang disucikan? Hati kita. Hati saudara dan saya. Kenapa? Karena seringkali hati kita itu suka menuduh kita. Mengintimidasi kita. Betul atau betul Bapak Ibu? Orang yang kena hati, liver, sakit hati, ya, maksudnya benar-benar sakit hatinya itu biasanya orang yang stres, banyak pikiran. Saya waktu dulu belum kenal kasih karunia, saya berusaha dengan kekuatan saya bangkrut. Bukan uang yang saya kumpulkan, justru utang yang sangat banyak. Ya. Saya sampai disebut orang penipu, utangnya akeh, gak layak jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu tahu? Langsung yang kena itu adalah liver saya. Ya, waktu itu saya periksa di dokter sini yang di Puri, terus kasih obat. Obatnya belum habis, saya rasa udah enakan. Lalu susternya telepon, asistennya, Pak kok enggak kesini? Saya bilang saya sudah baikan. Loh harus dikontrol Pak. Saya bilang, oh iya nanti kalau enggak dikontrol bisa lebih parah katanya. Waduh Bapak Ibu, sampai hari ini puji Tuhan, livernya sudah sembuh. Amin. Bapak Ibu, hati kita perlu dibersihkan, perlu disucikan. Dan hanya bisa disucikan oleh apa? Darah Yesus Kristus. Amin. Kapan penyuciannya Bapak Ibu? Kalau kita melihat di perjanjian lama, kapan imam besar itu menyucikan bangsa Israel ketika dia ada di ruang maha kudus. Dia memercikkan darah domba di atas tutup pendamaian, lalu orang ini akhirnya diampuni segala dosanya. Nah hari ini adalah hari pendamaian saudara dan saya. Amin. Karena Yesus sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di surga. Dan disinilah, di hari inilah saudara dan saya sudah diperdamaikan. Amin. Hatimu sudah disucikan, dimurnikan oleh darahnya. Nah saya akan memberikan sesuatu yang lebih dalam Bapak Ibu Saudara di pesan ini. Ayat 19 sampai 23. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop. Bapak Ibu, masih ada gereja yang suka banget dengan melakukan hal-hal seperti ini. Seolah-olah ini ketika melakukan ini itu seperti sakral gitu. Padahal mereka lupa Yesus datang sudah menggenapi semua ini. Amin saudaraku. Ya, jadi jangan ada jemaat yang bisa ditipu lagi dengan ritual-ritual seperti ini. Ya, nanti dahinya dikasih darah, nanti ada apa lagi, jangan Bapak Ibu saudara. Semuanya sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang bisa menyelamatkan saudara kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa jemaat taruhkan hidupmu, masa depanmu, kesehatanmu, pernikahanmu hanya kepada Yesus. Maka Anda akan melihat, Anda akan menikmati kehidupan yang kuat, kokoh dan tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Nah, dikatakan sambil berkata, jadi ketika Musa memercikkan darah, ya, memercikkan kitab hukum Taurat itu, Musa harus berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat-alat untuk ibadah diperciki oleh darah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganut apa yang terjadi di perjanjian lama di hari ini, mungkin Anda gak berani masuk gereja. Kenapa? Bau darah semua, benar? Kursinya diciprati darah domba.
sound system, speaker, gitar, mikrofon. Ya, mungkin Bu Elsa wis mau nyekel mic-nya mambu kok gitu ya. Nah bau darah semua. Sound system ciprati darah semua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, semua yang dipakai untuk ibadah harus disucikan oleh darah domba, darah lembu. Dan hampir segala sesuatu harus disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi jangan tertipu, di perjanjian lama pun bangsa Israel tidak pernah bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Tetap harus dengan darah. Amin Bapak Ibu. Makanya kita kenal ada perjanjian darah. Harus ada darah supaya ada pengampunan dan pendamaian. Dan tanpa penumpahan darah, katakan sama-sama jemaat 23, tidak ada pengampunan. Jadi perhatikan ini saya mau sampaikan pelan-pelan. Jadi segala sesuatu, semua atau sebagian Bapak Ibu, semua. Yang melambangkan apa yang ada di surga, semua yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Ya. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah Bapak Ibu Saudara artinya gini, apa yang dilakukan oleh imam besar di kemah suci pada waktu itu melambangkan apa yang terjadi di surga. Dan ketika imam besar habis menyembelih ambil darah dan masuk ke ruang Maha Kudus dia memerciki untuk pendamaian orang yang bawa domba tadi, sama dilakukan oleh Yesus. Hari ini Yesus masuk ke ruang Maha Kudus yaitu surga. Lalu berikutnya ketika Yesus masuk ke surga, sama seperti imam besar masuk ke kemah ke ruang Maha Kudus, apa yang imam besar lakukan Bapak Ibu ketika dia masuk di ruang Maha Kudus? Apa? Memercikkan darah, pinter. Kita berikan tepuk tangan, berarti masih bisa mengikuti. Saya sedang sedikit mengajar Bapak Ibu Saudara ya. Imam besar memerciki ruang Maha Kudus itu, tutup pendamaian itu. Mercy seat, tahta kasih karunia, tempat di mana Yesus duduk. Nah Bapak Ibu Saudara pertanyaannya, berarti ketika Yesus naik ke surga dengan membawa darahnya sendiri tadi, Yesus harus apa Bapak Ibu Saudara? Memercikkan darah di surga untuk menyucikan dan menguduskan. Pertanyaannya yang kita renungkan hari ini, bukankah surga itu kudus? Bukankah surga itu mulia? Kenapa harus ada pemercikan darah lagi? Atau memang ada satu tempat di surga yang tidak kudus sehingga harus disucikan dan dikuduskan? Nah ini yang harus kita jawab Bapak Ibu Saudara. Kalau surga begitu mulia dan kudus, kenapa Yesus harus naik ke surga bawa darahnya dan memercikkan untuk menggenapi apa yang imam besar di perjanjian lama lakukan. Bapak Ibu, di surga darah Yesus harus dipercikkan ke satu tempat di mana tempat itu belum dikuduskan. Nah ini yang menarik. Ada satu tempat di surga yang harus disucikan oleh darah Yesus. Anda tahu di mana tempat itu? Tempat di mana iblis berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia mendakwa anak yang dikasih Tuhan. Siapa namanya? Ayub. Ingat cerita Ayub? Ingat cerita Ayub Bapak Ibu? Iblis datang di hadapan Tuhan di surga. Lalu ia berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Ayub itu taat sama kamu karena kamu berkati. Coba kalau semua berkatnya itu kamu ambil. Saya yakin Ayub pasti tidak akan pernah menyembah engkau. Nah tempat itu ada di surga. Tempat di mana iblis mendakwa Ayub. Dengan mengatakan bahwa Ayub taat sama Tuhan karena berkatnya Tuhan. Coba kalau berkatnya diambil. Ayub pasti akan meninggalkan Tuhan. Nah tempat itulah Bapak Ibu Saudara yang Yesus harus sucikan. Ya, kita akan lihat. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah. Apa saudaraku? Pendakwa saudara-saudara kita yang
mendakwa mereka siang dan malam. Di mana saudaraku? Di hadapan Allah. Itu kisah di mana iblis mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Siang dan malam iblis mendakwa saudara dan saya dengan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi, yang sementara kita lakukan dan yang akan terjadi. Iblis suka mendakwa saudara melalui pikiran dan perasaan hati kita. Kalau yang sudah lampau, iblis ingatkan supaya kita terus hidup dalam penyesalan, intimidasi dan kekhawatiran akan hari esok. Bukankah itu yang iblis lakukan siang dan malam? Sepanjang waktu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau seseorang tidak punya Yesus, Anda bisa bayangkan seberat apa hidup orang itu. Siang dan malam hatinya, pikirannya dikuasai ketakutan akan hari esok. Intimidasi akan masa lalunya yang buruk. Hidup penuh dengan ketakutan. Saya dulu Bapak Ibu, kalau ketemu orang yang saya punya hutang, saya belum bisa bayar. Rasanya jantung ini kalau ketemu, padahal ketika ketemu dia say hello, tapi hatinya, waduh itu pengen itu ngendo. Bapak Ibu, seperti itulah iblis mendakwa saudara. Makanya tempat di mana iblis berdiri harus disucikan oleh Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi tempat di surga untuk iblis mendakwa saudara dan saya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Hari ini Yesus telah memercikan darahnya. Di mana saudaraku? Di surga. Di surga di mana? Di tempat di mana iblis berdiri mendakwa saudara pagi, siang dan malam. Dan hari ini Yesus berkata, "Nak, sudah tidak ada lagi pendakwa yang mendakwa hidupmu." Amin. Masa lalumu tidak pernah bisa mendefinisikan, memastikan masa depanmu. Hari ini hidupmu ada di tangan Tuhan yang kuat. Masa depanmu ada di tangan Tuhan yang kuat. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ayub pernah berkata di dalam Ayub pasal 9 ayat 33. Tidak ada wasit di antara kami yang bisa memegang kami berdua. Bapak Ibu tahu Ayub saking jengkelnya. Ayub diintimidasi terus oleh sahabat-sahabatnya pagi, siang dan malam oleh Elihu dan yang lain-lainnya. Temannya datang bukan untuk menguatkan dia, malah menghakimi dia. Ayub kamu sih berdosa, Ayub kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ayub berkata, Tuhan, Tuhan, kamu kan tahu hidupku. Aku tidak pernah menahan hak orang-orang miskin, janda-janda dimanapun aku ketemu aku kasih berkat. Anak-anakku sebelum mereka berdosa aku sudah mempersembahkan kambing domba setiap hari, setiap pagi. Ayub ini orang yang sangat kaya dan memiliki kepribadian yang sangat baik di hadapan Tuhan. Enggak ada cacatnya, enggak ada cacatnya Bapak Ibu. Kalau kita baca kisah Ayub, orang-orang miskin di pinggir jalan semuanya tahu Ayub karena dikasih berkat sama Ayub. Bahkan untuk urusan dengan Tuhan tiap hari dia persembahkan kambing, lembu, domba, enggak ada habisnya, hartanya banyak sekali. Mungkin sehari itu manak 10 Bapak Ibu Saudara ternaknya. Mati 1 tumbuh 10, mati 1 tumbuh 100 itu mungkin sudah siklusnya kayak gitu. Enggak ada takutnya Ayub sampai akhirnya semuanya habis. Karena pekerjaan si jahat yang mendakwa Ayub. Makanya Ayub berkata, kalau ada orang yang bisa menengahi aku dengan Tuhan. Hari itu Ayub enggak punya wasit, tidak punya pengacara. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan mediator. Ya, mediator, orang yang mendamaikan antara Ayub dengan Tuhan, enggak ada. Yesaya 2 ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi apa saudaraku? Wasit bagi banyak suku bangsa. Ayat ini berbicara tentang kehadiran Yesus. Yesaya berkata Yesus akan datang bagi saudara dan menjawab masalahnya Ayub. Hari ini kita punya wasit. Amin.
Kita punya mediator yang akan mendamaikan kita dengan Bapa, dan hari ini kabar baiknya sudah diperdamaikan. Amin. Mika 4 ayat 3 mengulang kalimat yang sama. Yesus akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan juga akan menjadi mediator yang memediasi kita dengan Bapa di surga. Haleluya. Hari ini Anda bisa menenangkan hatimu. Amin saudaraku. Karena setiap kali ada intimidasi, dakwaan yang masuk dalam hati dan pikiranmu tentang masa depanmu, Anda bisa berkata, aku anak yang dikasih Tuhan, masa depanku pasti baik-baik saja. Hidupku diberkati Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di mana saudaraku? Sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu tahu, imam besar kita sekarang sudah bisa duduk. Kenapa saya katakan demikian? Karena di perjanjian lama sama Tuhan, imam besarnya enggak dikasih kursi. Loh betul Bapak Ibu Saudara, cek di gambar kemah suci itu tidak ada perabotan yang namanya kursi. Imam besar enggak boleh duduk di kursi. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk ngurusi bangsa Israel. Istirahatnya kapan? Ya ketika dia mati, sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Enggak ada kursi di sana. Tapi hari ini imam besar kita sudah duduk. Artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Apa pekerjaan dia? Mendamaikan saudara dengan Bapa. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi iblis untuk mendakwa saudara atas masa depan hidupmu, atas hidupmu dan masa lalumu. Hari ini kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang berkata, apa yang kita lakukan sekarang itu akan mendefinisikan kita di masa depan. Saya katakan bukan. Yang mendefinisikan kita di masa depan adalah Yesus Kristus yang mengasihi kita. Amin. Amin saudaraku. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata hati ini sangat penting. Amsal berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 1 Yohanes 3 ayat 21 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka pastilah kita punya keberanian untuk percaya dan dekat kepada Tuhan. Kenapa hari ini banyak orang lemah, banyak orang Kristen melemah, banyak orang Kristen malas ke gereja, banyak orang Kristen malas baca Alkitab. Karena hatinya suka menuduh. Yahne lunga gereja delok toh uripmu. Sudah baca firman banyak-banyak lihat toh hidupmu. Mana katanya kamu diberkati Tuhan. Mana katanya kamu ditolong Tuhan. Hatinya diintimidasi, dituduh. Makanya Bapak Ibu Alkitab tadi berkata darah Yesus akan menyucikan hati kita. Amin. Dari apa? Dari setiap tuduhan, dakwaan dan intimidasi. Sehingga kita punya keberanian, katakan keberanian. Untuk apa saudaraku? Untuk apa? Untuk percaya. Amin. Hari ini biarlah kita maknai hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dengan mengingat kembali bahwa saudara dan saya sudah diperdamaikan. Amin. Hati kita sudah dimurnikan. Tidak ada lagi pendakwa-pendakwa yang bisa mendakwa saudara siang dan malam. Amin. Piye engko, apa bener penyakitmu mari? Ora mbok cek sik, ya toh. Piye ini bisnisnya kok tambah mleret? Terus engkau bayar sekolah anak piye? Piye tahun depan anakmu kuliah lo? Kok belum ada tabungan sama sekali, malah utangnya tambah banyak. Piye? Saya enggak tanya siapa yang masih punya piye angkat tangan enggak. Karena saudara dan saya semua kita sama. Kita punya banyak pertanyaan kata-kata piye iku. Piye nanti anak-anakku, piye nanti istriku, piye nanti suamiku, piye nanti orang tuaku. Bahkan ketika kita diberkati Tuhan aja kita kadang meragukan apakah mungkin berkat sebesar ini akan terus terjadi dalam hidup saya.
Jangan-jangan cuma hari ini aja. Makanya kita atur sedemikian rupa, kita irit-irit sedemikian rupa. Saya sampai bilang sama jemaat, kamu gak punya uang stres. Kamu diberkati Tuhan juga stres. Lalu dia tanya, loh kok bisa diberkati Tuhan stres? Lah nyatanya dulu, ya ini ilustrasi. Pengen bakso, gak punya uang, gak bisa beli bakso, stres gak Bapak Ibu? Stres. Terus dia berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan kasih berkat. Lalu timbullah keinginan untuk beli bakso. Dia diberkati punya uang enggak? Punya. Lalu dia mikir, ini uang, nek tak tukono bakso, karek semene. Nah, mending tak nggo sing liya ae. Ya toh? Stres akhirnya. 4. Bapak Ibu, jalani hidupmu bersama Tuhan. Jangan biarkan hatimu mendakwamu siang dan malam. Karena pendakwa kita sudah dilemparkan. Hari ini anak domba Allah itu, Yesus itu telah naik ke surga. Memercikkan darahnya di tempat di surga di mana iblis berdiri mendakwa saudara siang dan malam. Supaya hari ini dan seterusnya tidak ada lagi orang atau siapapun yang bisa mendakwa saudara. Amin. Sehingga kita punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat dan sumber kehidupanku. Amin. Bahkan ketika pekerjaanmu tidak baik, ketika bisnismu tidak baik, ketika semua orang meninggalkan kamu, ketika semua hartamu habis, engkau bisa berkata, aku tetap bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Amin. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita. Iki jojok salahmu. Kowe sih meninggalkan Tuhan. Makanya delok hidupmu. Nah, Bapak Ibu, hari ini Tuhan tidak mengizinkan siapapun mendakwa saudara dan saya. Amin. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih dan akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Bapak Ibu Saudara, apa berhala kita? Bisa jadi pernikahan kita, bisa jadi bisnis kita, bisa jadi harta kekayaan kita. Yang kita pikirkan siang dan malam, yang kita khawatirkan siang dan malam. Tuhan mau jadi Tuhan dan juru selamat atas hidupmu. Kamu akan kuberikan apa saudaraku? Hati yang baru, hati yang tidak menuduh saudara lagi. Amin Bapak Ibu. Dan roh yang baru. Rohku kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Jemaat, hari ini Yesus sudah naik ke surga. Dan kita tahu Yesus naik ke surga menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. Di mana terakhir dari pekerjaan seorang imam adalah dia bawa darah domba masuk ke ruang Maha Kudus dan mendamaikan orang yang berdosa itu. Supaya orang itu tidak lagi terintimidasi karena kesalahan-kesalahannya. Hari ini Yesus telah masuk ke surga. Dia memercikkan darahnya di tempat di mana iblis berdiri mendakwa saudara siang dan malam. Supaya hari ini kita tidak lagi didakwa siang dan malam. Amin. Pak, saya kok enggak dengar apa-apa yang mendakwa saya. Bisa jadi iblis bisa pakai temanmu, bisa pakai mungkin orang tuamu yang lemah, bisa pakai mungkin sahabatmu, suamimu, istrimu, atau mungkin anak-anakmu. Atau bahkan mungkin tetangga bosmu yang seringkali berkata, piye toh nak nikah ya noyane ora duwe anak. Nah, piye toh nak urip kok dadi kontraktor. Bentahun kontrak. Banyak suara-suara yang datang. Selalu menghantui pikiran dan hati kita. Piye engko, piye engko, piye engko. Saya pun menjalani hal yang sama seperti saudara. Jangan berpikir Pak Pendeta khotbah semangatnya kok ngene berarti uripe wis bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Ada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya dan saudara sama, kita harus berpegang hanya kepada Yesus. Amin.
Apakah saya bebas dari suara-suara yang mengintimidasi saya? Enggak Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini ketika saya berdiri di tempat ini masih ada suara-suara yang mengintimidasi saya. Biar nanti anakmu kuliah. Maaf kata, cuman menggembalakan di gereja yang kecil. Coba gereja besar. Begitu masuk jaminannya ini. Anaknya dijamin sampai ini. Bapak Ibu, setiap kali ada suara itu muncul saya bilang, yang menjamin hidup saya, anak saya, hanya Yesus. Amin. Yang menjagai anak Bapak Ibu Saudara adalah Yesus, bukan saudara. Amin. Bapak Ibu pulang dari tempat ini, telepon anak-anakmu. Saya selalu suka menutup firman dengan mengingatkan saudara untuk membangun hubungan dengan anak, istri. Telepon mereka, aku mengasihi kamu. Semua kesalahanmu kemarin, papi sudah lupa. Hari ini kamu adalah anak yang dikasih Bapa. Amin. Katakan itu sesering mungkin supaya anakmu bangkit. Jangan pernah Bapak Ibu kalau marah mengungkit-ungkit masa lalu anakmu. Ya, saya katakan jangan pernah. Karena kalau bapakmu di surga tidak pernah mengingat-ingat masa lalumu, jangan pernah kita mengingat-ingat masa lalu orang lain, apalagi anak, suami, istrimu. Amin. Siapa yang tengkar mesti ngeling-ngeling. Dhisik yo, tahu yo kayak ngomong ini, mas ya. Jangan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Tuhan sudah berikan kita hidup yang baru. Amin. Hari ini katakan kepada banyak orang, terutama istri, anak-anakmu, suamimu, katakan, aku mengasihi kamu seperti Tuhan mengasihi kamu. Hari ini kamu adalah ciptaan yang baru. Aku sudah melupakan semua masa lalu kita, hidupmu, bahkan musuhmu sekalipun, yang mungkin sampai hari ini membuat hatimu terluka, pahit. Kalau punya kesempatan ketemu sama dia, salami orang itu, senyum, katakan, aku mengasihi kamu, aku doa kamu diberkati Tuhan. Amin jemaat. Jangan yang ketemu asem wong kuwi meneh yo ngendoe. Diutang rak dibalik-balik ke malah jajan terus, jangan. Kalau pas lihat story-nya di WA, lihat story-nya di Instagram. Kalau pas ketutul kebuka, ojo dendoni langsung, berarti itu Tuhan suruh Anda apa? Kasih ayat sama mereka. Amin. Jangan ditagih utangnya, jangan diintimidasi, dideloki terus story-ne ben kroso ya toh. Siapa yang melakukan itu ya toh? Sukanya mengintimidasi ya toh, dideloki story-ne ben kroso. Ya toh? Jangan. Bapak Ibu Saudara, izinkan kasih Tuhan memberkati kita. Janji Tuhan untuk kita di hari kenaikannya. Dan saudara dengan hati yang baru, kata Yeskiel, nubuatan Tuhan di akhir zaman bagi kita. Ketika hati kita sudah disucikan oleh Yesus di surga, kamu akan diam. Dalam terjemahan yang dikatakan dengan tenang, aman di negeri yang telah kuberikan. Amin jemaat. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi di masa malam kita. Anda akan tidur dengan nyenyak, ngorok-ngorok. Amin. Ya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Amin. Much more. Tahun ini Tuhan akan menambah lebih banyak gandummu. Enggak ada yang amin, enggak apa-apa. Saya amin. Nanti saya bagi sama jemaat enggak apa-apa. Amin. Tahun ini much more lebih banyak. Karena Anda melihat bahwa Anda sudah didamaikan oleh Tuhan. Aku akan memperbanyak gandummu. Dan aku tidak akan lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Amin. Semua jemaat makan enak, makan kenyang dengan sukacita tanpa lagi mikir. Memangan sate bingung, sate apa bakso apa pecel. Wes goreng doknya ning omah irit. Amit-amit saya enggak mau jemaat JPM seperti itu. Kalau memang mau makan dok ya karena Anda suka dok. Tambahin sambal, wah ngelawi saudaraku. Tapi kalau mau makan capcay ya makanlah. Berkat Tuhanlah yang akan memelihara saudara. Amin. Pak itu kan pemborosan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda akan dipimpin dari perbuatan baik kepada perbuatan baik. Supaya oleh hidupmu dan perbuatanmu dunia akan melihat Tuhan. Amin.
Kenapa kita boros? Justru kadang karena kita semakin takut kehilangan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, semakin Anda takut kehilangan, semakin Anda boros. Semakin Anda pengen diet, memaksakan diri diet, semakin Anda akan bertambah gemuk. Quotes of the day. Ya. Jalani hidupmu dengan sukacita. Saya sama istri itu diet. Diet tiap hari lihat timbangan. Makanya hati-hati. Saya pokoknya Bapak Ibu Saudara pengen makan, makan. Gak pengen makan, gak pengen makan. Anda tahu timbangannya lebih cepat turun saya. Haleluya. Dia kok timbangannya salah apa benar? Sekali lagi timbang. Oh benar toh, coba sekali lagi. Terus karena benar dia ikut, coba Noni sekali lagi. Nah sesuai dia tetap lebih tinggi dari berat badan saya. Jalani hidupmu dengan sukacita bersama dengan gembalamu yang baik. Amin. Hidup di dunia naik dan turun. Tapi kalau Anda hidup bersama dengan Tuhan, dia ada di lembah, dia ada di gunung dan juga ada di lembah. Di gunung dia akan jaga saudara, di lembah dia akan lindungi saudara. Anda tidak akan pernah naik turun, Anda akan terus naik bersama dengan gembalamu yang baik. Amin. Aku juga akan memperbanyak much more lagi buah pohon-pohonanmu dan hasil pekerjaanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa nubuatan ini terjadi kepada kita semua di tahun ini. Tahun much more. Karena Anda punya visi yang baru melihat hidupmu di dalam Tuhan. Bahwa Anda sudah diberikan hati yang baru. Tuhan akan memperbanyak hasil ladangmu. Supaya kita tidak perlu menanggung noda malu di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini. Amin. Tuhan mau jadikan kita terang. Amin Bapak Ibu mau? Terimalah Yesus, percayakan hidupmu kepada Yesus. Mari kita bersyukur. Dia jamah segenap hidupku. Katakan, dan beri damai. Di mana saudaraku? Karena hati kita seringkali suka menuduh kita Bapak Ibu. Katakan, semua dengan hati yang baru. Amin. Dan aku tahu, katakan, Yesus jamah. Dengan lembut nyanyikan lagu ini, katakan sama-sama. Dia jamah seluruh hidupku Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dia yang telah naik ke surga, mendamaikan kita dengan Tuhan. Di dalam hati kita, hatimu baru, hatimu dibersihkan dari segala tuduhan. Anda adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Bersama-sama nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri bersama jemaat. Katakan, oh dia jamah segenap hidupku. Segala sakit penyakit disembuhkan. Hal-hal yang buruk dihapuskan. Karena ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Semua telah berubah. Dan aku tahu Tuhan, hanya nama itu, Yesus jamah ku jadi. Mari katakan bersama-sama, Yesus jamah. Amin. Dia jamah. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap kami pagi ini. Biarkan damai sejahtera-Mu menjaga hati kami hari ini. Damai di hatiku. Oh, semua telah berubah. Ku
jamaku jadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus sudah naik ke surga. Dia telah memercikkan darahnya untuk mendamaikan saudara dan saya. Kenapa surga perlu diperciki darah Yesus? Karena tahukah saudara, ada satu tempat di surga di mana iblis suka sekali tempat itu. Tempat itu adalah tempat di mana dia suka mendakwa saudara di hadapan Tuhan. Dia suka mengintimidasi saudara. Mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan ini, di sepanjang tahun 2026, ada di antara saudara yang merasa, kok gini Tuhan, kok gini. Hidupmu merasa tidak ada damai lagi, kekurangan damai. Malam istirahat gak tenang, bangun tidak ada semangat. Anda kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, tangkap pesan firman Tuhan bahwa Yesus telah mendamaikan saudara. Hari ini Yesus telah berikan kita hati yang baru. Hati yang tidak lagi menuduh, mengintimidasi kita. Supaya dengan hati yang baru, saudara punya keberanian untuk percaya. Dan Yesus berkata, nak, terjadilah sesuai dengan percayamu. Hari ini ambil keputusan, Tuhan aku percaya. Saya juga percaya jemaat saudara, bahwa Tuhan setia terhadap janji-janjinya. Dia pasti menggenapi bagi saudara dan saya. Karena hari ini Anda dan saya adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Mari angkat kedua tanganmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Atau mungkin taruh kedua tanganmu di dada boleh. Terserah. Anda rasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Katakan sama-sama. Yesus jamah Tuhan. Jamah hati kami. Aku mau hatiku dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Iralama syekiri bitikara batas syandara lama. Darat setikira mata kasyandara batana lama-lama lama syandara. Darat syatakara mata kala lama syandara. Rama syendiri witikiri malam mata sandara lama situru lama syandara. Jesus. Mazmur, lebih banyak lagi damai itu dialirkan. Jemaat, nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan suara yang lebih baik. Katakan, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai dalam hatiku dan beri damai di hati. Amin, amin. Rasakan jemaat. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bersama-sama katakan, Yesus jamah, Yesus jamahanmu Tuhan. Itu yang kami perlukan. Kami terima hari ini Tuhan. Dan beri damai dia. Terima kasih Tuhan. Semua berubah. Dan aku tahu, amin, bahwa Yesus jamah ku jadi. Semuanya telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Sekali lagi jemaat, dengan suara yang terbaik, dengan penuh percaya, katakan dengan keyakinanmu,
semua telah berubah dan bersama-sama katakan, Yesus jamah ku jadi baru. Untuk sesuatu yang baru kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hidup yang baru dimulai dari hati yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita masih merasa kok hidupku gak ada berubah. Kok hidupku sama seperti kemarin-kemarin. Tidak ada sesuatu yang sepertinya lebih baik, lebih maju, lebih berkualitas, lebih banyak. Mungkin hari ini engkau belum menyerahkan hatimu kepada Yesus. Hari ini katakan, Yesus, aku bawa hatiku. Aku serahkan hatiku kepadamu. Aku gak bisa menjaga hatiku. Aku terbatas. Tapi Yesus tidak pernah terbatas menjaga hati dan pikiranku. Aku minta Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu lebih banyak lagi. Much more in His peace. Shalom, much more. Menjaga hatiku dan pikiranku. Dan Anda akan melihat dengan hati yang baru, hidupmu, bisnismu, pernikahanmu, apapun akan menjadi baru. Mari angkat tanganmu jemaat. Sekarang pulanglah semua kita ke rumah kita masing-masing. Dengan membawa segala berkat-berkat yang terbaik yang telah dianugerahkan oleh Bapamu di surga. Melalui Yesus Kristus anaknya yang telah mati, bangkit dan naik ke surga bagi kita. Terimalah berkatnya hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya atas hidupmu, perjalanan hidupmu beruntung. Orang suka melihatmu, berbisnis denganmu. Engkau terus naik menjadi kepala, diberkati dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahteranya, shalomnya untuk menjaga hati dan pikiranmu. Dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu. Menyertaimu, menghiburmu dan memeteraikanmu sebagai milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha. Yesus datang menjemput kita semua kembali di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati. Yang hatinya baru, yang percaya hidupnya juga baru. Katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, saya lupa, mari kita angkat perjamuan kita. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, saya sengaja menjadikan ini terakhir. Tadi pikirannya saya mau jelaskan bahwa darah Yesus inilah yang setiap kali Anda minum akan memurnikan hatimu. Amin jemaat. Pada waktu malam sebelum Yesus menyerahkan dirinya, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang telah dihancurkan bagi kamu. Terimalah, makanlah. Sebab oleh tubuhku yang dihancurkan hari ini oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakitmu disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah tubuh Tuhan, terimalah kesembuhanmu. Mari kita makan dengan penuh percaya di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita angkat darah domba Allah. Setiap kali Anda mengangkat darah ini, ingatlah bahwa darah Yesus Kristus telah menyucikan hati kita, memurnikan hati kita. Darah inilah yang menjadi jaminan bahwa semua janji-janji Allah itu pasti digenapi dalam hidupmu. Milikilah keberanian untuk percaya karena darah anak domba Allah itu telah menyucikan kita. Kita terima darah perjanjian anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami akan pulang, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Semua yang diberkati katakan, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin Engkau memberkati aku. Nyanyikan lagu ini dengan hati yang baru, hati yang telah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Daerahku, mari yang percaya katakan dengan penuh keyakinan. Dan ku yakin tangan-Mu Tuhan